Itu kan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi walaupun mereka kerja, tapi pendapatan mereka pada saat mahasiswa itu tetap jalan. Seperti itu. Lalu Bu, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mengenai terkait pengembangan soft skill mahasiswa, Bu. Jadi kan kita tahu ya hard skill dan soft skill itu harus balance ya, Bu, ya, seimbang seperti itu. Kalau dari UPKK UIN Antasari sendiri, apakah ada program atau langkah signifikan yang telah diambil guna untuk mendukung pengembangan soft skill mahasiswanya seperti itu, Bu? Nah, untuk soft skill mungkin banyak yang tidak tahu ya bahwa kita sudah melakukan itu beberapa tahun sebelumnya. Kalian tahu nggak dengan Antasari Kois? Tahu, Bu, tahu. Dengan kaligrafi, Sanggar Kaligrafi Al-Banjari, tahu? Tahu. Nah, sebenarnya mereka itu adalah binaan dari kami. Baru tahu saya, kata Tara kan? Ya Bu, saya baru tahu. Saya kira itu UKK dan UKM biasa seperti itu, seperti yang lain. Sama halnya untuk sekarang, KOPMA itu, Koperasi Mahasiswa, itu juga binaan kami. Nah, jadi itu binaan kami semua itu ternyata. Nah, jadi apa? Soft skill ini untuk apa ternyata? Ternyata soft skill itu adalah untuk memberikan knowledge atau pengetahuan, skill, keahlian, sehingga terciptalah personal quality. Ya, terciptanya personal quality itu akan meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah motivation. Jadi ada motivasi. Tadi kan Ibu sebutkan ada motivasi dalam diri dan juga ada dari luar. Kalau misalnya dia soft skill-nya masih belum mantap, berarti dia harus menggalinya, ya kan? Menggalinya dari luar tadi. Jadi ada dosen penasehat, para dosen, teman-teman, para mentor, coach, ya kan? Yang akan memberikan motivasi itu, memberikan suntikan motivasi dari luar, ya kan? Ada attitude juga. Sehingga skill itu, soft skill itu akan dilihat dari attitude, sikap. Bagaimana cara kita bersikap? Kalau bahasa di dalam Islam itu disebut dengan akhlak, ya kan? Nah, akhlak yang baik sama juga dengan amanat dari UIN Antasari. Apa kita? Menciptakan mahasiswa yang unggul dan berakhlak. Unggul itu apa? Akhlak itu apa? Unggul itu adalah orang yang punya kompetensi dan mampu berkompetisi di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, itu yang diharapkan. Ya, dan juga behavior, dan juga akan terciptalah values. Values itu adalah nilai. Nah, values itu yang tadi yang unggul tadi dikombin dengan akhlak yang baik. Nah, jadi di sini untuk penerapan soft skill selain yang Ibu sebutkan tadi, ada juga kita bidang MC dan kepribadian. Mau jadi presenter misalnya Tara, masuklah di kios bakat minat bidang MC dan kepribadian. Jadi di situ akan diajarkan cara kita membawakan acara dengan cara yang baik, tentang cara protokoler. Protokoler itu maksudnya kalau kita ada acara mengundang banyak orang, kita nanti yang mengatur acara. Nah, salah satunya adalah susunan acara supaya acara itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya bidang tilawah dan tahsin juga ada. Jadi pembinanya di sini adalah banyak orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Ya, salah satu timnya adalah Kakak Dina. Kalian bisa tahu ya Kakak Dina. Jadi tilawah internasional yang memenangkan kejuaraan di Maroko, ya kan? Dia rasanya Kakak Dina itu juara 2 atau juara 3 mewakili UIN. Jadi beliau menang di negara Maroko. Nah, selanjutnya yaitu Antasari Voice dan juga menulis kreatif. Nah, menulis kreatif juga ada di sini. Jadi tahun lalu mereka itu membuat ini artikel-artikel yang dibukukan. Nanti kalau kalian ingin lihat, Bu, gimana ini?
karya-karya menulis kreatif, datang saja ke UPKK. Kami ada display, di sini ada display. Jadi ada display kewirausahaan ada juga. Jadi ada MOOC, ada kopiah. Nah, kopiah UIN yang kalian lihat kan dipakai oleh mahasiswa, oleh pimpinan, itu adalah dari binaan kami. Dari binaan UPKK itu. Itu yang buatnya adalah Wirausaha Muda Mandiri, WMM. Nah, WMM itu adalah binaan kami juga. Nah, mereka diberikan masukan-masukan dan juga bimbingan sehingga mereka menghasilkan produk. Jadi insya Allah ke depannya akan ada produk-produk yang baru. Nah, sama Antasari Voice kan, Antasari Voice itu tidak hanya tampil di acara-acara kita saja, tetapi juga mereka ada diminta untuk tampil di acara-acara yang lain dan mereka mendapatkan fee. Nah kan seperti itu kan bagus jadinya. Jadi kita tidak hanya meminta, jadi kita mengajarkan tuh mahasiswa itu tidak meminta ya, tapi mereka yang akan menghasilkan. Jadi jangan memberi, kita jangan memberi mereka langsung ini ya uangnya sekian ya. Nanti rasa tanggung jawabnya itu tidak ada, rasa berkompetisi mereka itu tidak ada. Jadi kita akan memanjakan mereka. Kita jangan memanjakan, tapi kita akan memberikan mereka pelajaran sehingga mereka akan mandiri dan akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Jadi kita akan menciptakan startup. Startup itu maksudnya adalah usaha baru yang survive di kondisi apapun. Itu harapan kami seperti itu. Baik, selanjutnya Bu, mengenai kalau dari tadi saya bertanya selalu dari sudut pandang mahasiswa ya Bu ya kebanyakan. Sekarang saya berubah dari sudut pandang alumni Bu. Misalnya saya sudah jadi alumni. Lalu tadi Ibu bilang UPKK Antasari itu bertanggung jawab untuk membimbing, masih bertanggung jawab membimbing kami sampai 3 tahun ya Bu ya setelah lulus ya. Lalu pembekalan apa saja yang nantinya akan diberikan kepada para alumni yang telah lulus ini sebelum mereka benar-benar siap masuk ke dunia kerja. Seperti itu. Misalnya saya sebelum waktu masih jadi mahasiswa belum pernah sama sekali mengikuti mock up interview, saya tidak tahu bagaimana caranya membuat CV yang baik dan benar. Bagaimana Bu? Baik, di sini pada saat kalian baru lulus, baru di wisuda, kita sudah membekali itu dengan yang pertama adalah ada seminar pembekalan dunia kerja. Jadi seminar pembekalan dunia kerja itu adalah merupakan sarana untuk memberikan fasilitas atau ini ya, memberikan modal kepada mahasiswa. Yang kedua kita lakukan adalah dengan bursa kerja. Jadi seminar pembekalan dunia kerja itu biasanya kami include-kan dengan job fair. Jadi itu dulu kita lakukan seminar, besoknya kita lakukan action-nya dengan job fair. Dan juga kita lakukan bazar atau disebut dengan expo kewirausahaan. Jadi yang mengisi stand-stand itu adalah alumni dan mahasiswa. Tapi kalau kita khususkan alumni ada. Ada pertanyaan misalnya, Bu, boleh nggak masyarakat umum masuk? Kemarin itu kita ada untuk tahun 2017, 2018 tuh ada dari masyarakat umum ada masuk, cuman itu berbayar. Kalau untuk alumni, mahasiswa itu gratis. Tapi syaratnya ada. Syaratnya memang harus punya komitmen untuk membuka stand itu dari awal sampai akhir. Yang kedua, menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas yang kami berikan. Karena dari meja itu, tapak mejanya itu sama semua. Jadi mereka bawa barang aja datang. Kan lebih mudah tuh. Tapi kalau yang umum, karena ada stok yang sisa yang ada ya beberapa stand kemarin, ada yang mau kita berikan, tapi berbayar. Bayarnya kemarin tuh 250.000 untuk masyarakat umum. Nah itu kan lumayan tuh. Tapi kalau mahasiswa UIN, alumni itu free. Nah selanjutnya pada saat yang kemarin itu di tahun 2019, alhamdulillah karena kita mempunyai hubungan yang baik dengan Apindo. Apindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Tapi kita belum MOU belum, tapi kita mempunyai hubungan baik secara personal dengan mereka
mereka datang ke kita membawa PT kita Borneo Kompeten. Jadi PT kita Borneo Kompeten itu adalah badan sertifikasi profesi. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini memberikan layanan uji kompetensi. Apa fungsinya? Fungsinya itu ialah sebagai sertifikat pendamping ijazah. Dan kalau kalian daftar langsung ke sana, ke BNSP-nya langsung, itu bayarnya sekitar 3 juta lebih. Karena itu kan, dan sertifikatnya itu bergengsi. Tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tetapi berlaku di seluruh negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Bergengsi kan? Apa yang kita lakukan? Karena mereka seperti itu, kita menjalin hubungan baik secara personal dengan Apindo, mereka bawa ke kita, dan mereka menawarkan bahwa uji itu secara gratis. Gimana perasaan kita? Pasti senang sekali kita ya, Bu, ya, bersyukur. Senang sekali. Tapi bayangkan kami menyiapkan itu 3 hari atau 4 hari kerja. Pertama yang sepati 3 hari kerja. Baru 4 hari. Kami nawar 4 hari kerja. Di luar hari libur ya, weekend. Nah, itu jam berapa ya? Sekitar jam 3 siang. Jadi kami diskusi dengan Ibu Raden, gimana ini dah, sanggup tidak kalau kita ambil ini? Kata Ibu, sanggup. Kita kerahkan mahasiswa, kita daftarkan mahasiswa kita, mahasiswa yang memang tingkat akhir minimal, atau yang tapi sasarannya memang yang baru lulus, yang fresh graduate. Nah itu untuk memberikan bantuan, membekali mahasiswa, membekali alumni untuk mereka itu ada bekal pada saat mereka ingin melamar pekerjaan. Nah, kemarin itu kita dapat 2 skema di uji kompetensi. Yang pertama yaitu AO dan HC. Jadi AO itu adalah akun officer, HC itu adalah human capital. Jadi untuk kemarin itu dua paket saja yang diberikan. Kita ini kan iya saja karena gratis tadi. Ya kan? Karena gratis, kalau kita bayar berapa tuh kan hitungnya 3 juta misalnya kita bulatkan. Jadi misalnya satu paket itu satu kelas terdiri dari satu kelas itu adalah terdiri dari 30 orang. Jadi kalau 2 kelas kan berarti 60 kan? 60 kali 3 juta berapa? Nah, kalau kita bayar kan banyak sekali itu uangnya kan? Kata kami gimana nih kalau misalnya berbayar? Kalau mahasiswa kami kan agak keberatan kalau uang segitu. Kata mereka memberikan pernyataan bahwa ternyata itu intinya banyak perbincangan, tapi intinya adalah gratis. Jadi kita hanya join membayar tiket pesawat dari asesornya. Jadi sekitar berapa juta ya? 5 jutaan lebih lah kita bayar. Tapi anggaran kita tidak ada di UPKK. Kita tanya kepada Pak Rektor. Ternyata luar biasa sekali tanggapan Rektor pada saat itu. Sekitar jam 3 mereka datang, kita berbincang. Terus itu Bu Raden Yani menelpon Pak Rektor untuk bertemu, beliau menyetujui sekitar jam 4 atau jam setengah 5. Jadi setengah 6 baru selesai itu perbincangan di atas. Baru disepakati itu. Jadi kesepakatannya hanya 2 paket saja. 60 orang. Tapi alhamdulillah Ibu tidak ngerti juga gimana mereka senang dengan kita. Ditambahlah 1 paket lagi. Tapi untuk AO. Jadi ada 3 paket. Jadi ada 90 orang yang kita uji potensinya. Nah, itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus pas segitu, karena mereka juga bikin laporan di kementerian. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Jadi alhamdulillah sekali Pak Rektor, Pak Mujib, beliau sangat luar biasa sekali memberikan dukungan, memberikan bantuan kepada UPKK, sehingga kita dapat berjalan seperti ini. Tapi Ibu harap juga mahasiswa yang maupun alumni yang masih belum dengan
belum mengetahui tentang UPKK dengan siaran apa yang kita lakukan sekarang, difasilitasi oleh UINA TV, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mereka dapat mengetahui berbagai informasi dari UPKK ini. Amin, amin. Semoga ya Bu ya, dengan ini kita bisa lebih paham apa itu UPKK dan segala macam fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi para mahasiswa, sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk kenal lebih dalam mengenai apa itu UPKK dan coba manfaatkan maksimal mungkin layanan yang diberikan oleh UPKK UIN Antasari. Seperti itu. Lalu Bu, tadi ada kerjasama seperti itu ya yang Ibu katakan. Kalau boleh tahu, UPKK Antasari ini sudah bekerja sama dengan perusahaan atau korporat mana saja Bu? Dan apakah itu BUMN saja kah atau ada juga BUMS-nya? Nah, kalau dari UPKK sendiri, itu ada bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Provinsi, yaitu BLK. Nah, itu Balai Pelatihan Ketenaga Kerjaan. Jadi di sana itu tidak hanya bekerja untuk di dalam negeri, tapi juga bisa disalurkan ke luar negeri. Kalau kita tidak mau bekerja di situ, Bu, gimana? Bisa juga mengikuti program-program pelatihannya. Ada perbengkelan, misalnya ada yang suka otomotif. Terus itu kalau Tara sukanya tata rias, Bu, saya sukanya tata rias. Ada di sana tata riasnya. Ingin jadi MUA misalnya kan, atau makeup artist. Nah, di situ bisa diajarkan di situ. Dan kosnya, memang ada kosnya, tapi kosnya itu rendah. Ada kosnya ada. Dan di situ ada tempat menginapnya disediakan. Jadi mereka memang fokus untuk mengajarkan kita supaya lulusan dari BLK ini memang sesuai dengan skillnya, dengan skill yang mereka pilih. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, ada juga dari HIPMI dan HIPMI Kindo, Kota Banjarmasin. Nah, ini insya Allah kalau kita lakukan bisnis plan, kita akan berkolaborasi dengan mereka. Nah, itu untuk penjuriannya. Jadi seleksi dulu di kita, baru mereka nanti yang melakukan seleksi. Tapi kan nanti kita akan lihat lagi ini bagus tidak, karena kita tidak hanya perlombaan saja, tapi nanti kita akan lakukan actionnya dan pembimbingan secara berkelanjutan yang Ibu sampaikan di sesi yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya di PT Mandiri Utama Finance juga ada. Jadi ini kontrak kerjasamanya adalah mereka memprioritaskan para alumni kita untuk bekerja di sana. Itu salah satu intinya. Tapi yang lain-lainnya tuh ada juga. Tapi Ibu garis besarnya itulah kayak gitu ya. Jadi agar mereka itu bisa bayangan bahwa ada tempat kerja nih di kita. Dan yang terakhir PT kita Borneo Kompeten yang Ibu sebutkan tadi. Tapi yang ini untuk PT kita Borneo Kompeten ini tahun ini sudah habis masa MOU-nya dan beberapa waktu yang lalu terakhir nih. Jadi 1 tahun saja setelah Ibu kontak, Ibu berikan penawaran, kita kan ini MOU sudah berakhir, mau tidak kita MOU lagi? Oh bisa Bu katanya. Tapi kami mintanya 3 tahun ya, tidak 1 tahun. Oh boleh bisa katanya seperti itu. Nah alhamdulillah. Jadi ingat ya kalian juga harus menjalin hubungan baik dengan pihak manapun. Jadi jaga relasi itu, jaga relasi. Supaya apa? Supaya informasi dan urusan-urusan yang lainnya itu kita yang lebih diprioritaskan. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Bu informasinya. Hari ini perbincangannya sangat seru ya teman-teman ya. Sebelum saya tutup episode kita pada pagi hari ini, saya ingin meminta dulu pesan dari Ibu Elida, apa yang bisa Ibu berikan kepada kami, tips-tips kah atau amanat seperti apakah agar kita semua yang masih menjalani pendidikan saat ini maupun yang sudah nanti jadi alumni masih merancang karir masa depannya agar lebih siap gitu Bu. Nah, yang pertama pesan Ibu adalah karena kita masih mahasiswa, berarti apa? Kita harus mengikuti perkuliahan kita dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang pertama.
Yang kedua, tetap jaga attitude kita. Kewajiban kita itu tetap dijaga ya. Baik itu kewajiban sebagai seorang muslim maupun sebagai mahasiswa. Itu wajib kita lakukan. Yang selanjutnya, kita harus selalu update informasi. Update informasi, gunakan teknologi yang ada, gunakan fasilitas yang diberikan oleh UIN Antasari untuk kita. Ya, itu kan banyak tuh perpustakaan itu luar biasa, itu akreditasinya A loh. Kita ini A, tapi kenapa jarang dipinjam? Malahan yang pinjam banyak orang luar. Ya tadi kan, kata ibu kan harus diapelin kan, jangan dianggurin aja itu buku. Jadi harus seperti itu. Yang selanjutnya, akses-akses untuk informasi karir kita difasilitasi oleh UIN Antasari berupa adanya UPKK ini tadi. Jadi UPKK ini sangat luar biasa perhatiannya dari Pak Rektor, Ibu Wakil Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama Ibu Nida beserta dengan Ibu Radeniani. Beliau sangat luar biasa dan memang concern di sini. Jadi kita saja sebagai mahasiswa dan alumni memanfaatkan semuanya. Jadi jangan ini ya, selalu akses Instagram, Facebook, website itu tetap kita kunjungi. Jadi tidak hanya UPKK saja, tidak UIN saja, tetapi juga Instagram dan juga website dari fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sana sangat setiap website resmi ini setiap hari itu update terus informasinya. Jadi supaya kita tidak ketinggalan informasi. Selanjutnya adalah ikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik itu intern maupun eksternal kampus kita. Itu untuk apa, Bu? Untuk mengasah soft skill yang ada. Jadi hard skill saja yang ada di bangku perkuliahan, yang kalian dapat tuh hard skill namanya, di bangku perkuliahan. Tapi soft skill itu adalah kita mencari sendiri, kita yang berupaya untuk mencari melalui kegiatan-kegiatan tadi. Nah, di sini di UPKK juga untuk penguatan soft skill itu adanya di bidang kios bakat dan minat mahasiswa yang Ibu sebutkan tadi ada 6 bidang tadi. Ada MC dan kepribadian, bidang tilawah dan tahsin, bidang kaligrafi, bidang antasari pois, menulis kreatif, dan juga ada Kopma. Nah, Kopma itu kenapa ada? Untuk mengajari action berwirausaha, action untuk memberikan dan pemahaman praktis secara praktis ya untuk services kepada konsumen itu seperti apa. Nah, itu akan diajarkan juga tuh bagaimana cara memberikan layanan kepada konsumennya, jangan dicueki ke konsumen sampai ini itu nanti akan dibenahi. Terus itu layout seperti apa, tata letak seperti apa supaya tatanan dari produk itu akan terlihat menarik. Jadi kalau misalnya tidak menarik kan orang gimana misalnya. Jadi ada kalau misalnya bahan makanan itu apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama misalnya apakah ada logo halalnya atau tidak, tersertifikasi MUI atau tidak, ya kan? Yang kedua adalah batas kadaluarsa suatu produk. Itu kalau untuk produk yang dikonsumsi langsung. Nah itu harus diperhatikan. Jadi itu yang nanti akan kita lakukan dan juga akan kita briefing mereka supaya memberikan layanan yang baik pada konsumen. Walaupun itu mahasiswa juga, Bu. Walaupun mahasiswa itu tetap konsumen kita, ya kan? Benar, baik. Terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Kalau boleh tahu Bu, bisa diulangi lagi apa saja sosial medianya UPKK Antasari biar teman-teman bisa mudah mengakses informasinya seperti itu. Baik, nah untuk websitenya ya perlu diperhatikan untuk website itu di upkk.uin-antasari.ac.id. Jadi ulang untuk website adalah di upkk.uin-antasari.ac.id. Untuk Instagram upkk_uin Antasari BJM. Jadi Instagramnya di upkk_uin Antasari BJM. Nah, untuk email kita di upkk.uin. Ibu ulang ya, untuk email upkk@uin-antasari.ac.id.
Nah, dan untuk official number kita di 0813 4642 6286. Ibu ulang di 0813 4642 6286. Jadi kapan kita bisa melakukan atau menghubungi ini? Ini bisa dihubungi setiap hari kerja dan di waktu jam kerja ya. Dan itu hanya untuk WhatsApp only saja, tidak menerima panggilan telepon. Baik, terima kasih Ibu. Buat teman-teman yang ketinggalan mencatat, tenang saja, nanti akan kita cantumkan di kolom description. Jadi, sekian perbincangan kita pada episode JAIS kali ini. Banyak sekali manfaat dan informasi-informasi yang sangat bagus yang kita dapat pada pagi hari ini dari Ibu Elida. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elida yang telah bersedia meluangkan waktunya dan sharing ilmu dan informasi bersama kita melalui program JAIS. Teman-teman sekalian yang ada di rumah, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen. Apa saja yang ingin kalian ketahui, mungkin masih penasaran, bisa tentang UPKK maupun terkait fasilitas yang telah disampaikan oleh Ibu Elida tadi, boleh ditanyakan di kolom komentar nantinya. Ramaikan saja, tidak apa-apa, nanti kita bisa teruskan kepada Ibu Elida dan UPKK Antasari ya Bu ya, seperti itu. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga telah menonton. Kepada Ibu Elida, terima kasih Bu telah bersedia hadir menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan dan semoga Allah selalu melindungi di setiap langkah kita. Amin ya robbal alamin.